Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, pada hari ini saya Tri Atmoko sebagai guru bimbingan dan konseling di SMP YPM 1 bisa memberikan materi bimbingan dan konseling. Anak-anak, pada saat kalian di SD atau di MI memang layanan bimbingan dan konseling ini belum diberikan. Tapi semenjak kalian SMP, layanan bimbingan konseling ini wajib untuk diberikan pada kalian. Ya. Nah, untuk selanjutnya sebelum saya bicara tentang bimbingan konseling, marilah kita berdoa lebih dahulu agar apa yang saya sampaikan nanti ada guna dan manfaatnya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, konsep dasar bimbingan dan konseling ada banyak hal yang bisa disampaikan. Tapi pada kali ini saya hanya membahas 3 hal saja. Yang pertama adalah tujuan pelayanan bimbingan konseling, yang kedua adalah fungsi bimbingan konseling, dan yang ketiga adalah jenis bimbingan dan konseling. Nah, yang pertama adalah tujuan pelayanan bimbingan konseling. Yang pertama adalah tujuan pelayanan bimbingan konseling di sekolah secara umum adalah konseling merupakan bantuan yang diberikan kepada peserta didik dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan, yang dimaksudkan agar peserta didik mengetahui kekuatan dan kelemahan dirinya, serta menerima secara positif dan dinamis sebagai modal pengembangan diri lebih lanjut. Kemudian yang B, bimbingan adalah dalam rangka mengenal lingkungan. Dimaksud agar peserta didik mengenal secara objektif terhadap lingkungan, baik itu lingkungan sosial, ekonomi, lingkungan budaya yang syarat dengan nilai-nilai dan norma-norma atau aturan-aturan, maupun lingkungan fisik, dan menerima berbagai lingkungan secara positif dan dinamis pula. Lanjut, yang C, memandirikan peserta didik dan mengembangkan potensi siswa secara optimal. Adapun tujuan pelayanan konseling yang kedua, yaitu tujuan pelayanan konseling di sekolah secara khusus, yaitu apa? Tercapainya perkembangan peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar yang dimiliki dengan mengembangkan tugas perkembangan. Nah, itu tadilah anak-anak tujuan bimbingan konseling baik secara umum maupun secara khusus. Nah, sekarang kita lanjutkan pada fungsi bimbingan konseling. Nah, fungsi bimbingan konseling yang pertama adalah pemahaman, yaitu fungsi membantu peserta didik memahami diri dan lingkungannya. Kemudian yang B adalah pencegahan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mampu mencegah atau menghindarkan diri dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat perkembangan dirinya. Kita lanjut yang C, yaitu fungsi pengentasan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mengatasi masalah yang dialaminya. Kemudian kita lanjutkan dengan fungsi pemeliharaan, yang D, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memelihara dan menumbuh kembangkan berbagai potensi dan kondisi positif yang dimilikinya. Nah, itulah tadi anak-anak fungsi dari bimbingan dan konseling. Nah, sekarang kita lanjutkan pada
jenis layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah layanan orientasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah dan objek-objek yang dipelajari, untuk menyesuaikan diri serta mempermudah dan memperlancar peran peserta didik di lingkungan yang baru. Kemudian yang B adalah layanan informasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi diri, sosial, belajar, karir, dan pendidikan lanjutan. Lanjut. Yang C adalah layanan penempatan dan penyaluran, yaitu layanan yang membantu peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan atau program studi, program latihan, magang, dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang D adalah layanan penguasaan konten, yaitu layanan yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya adalah layanan konseling perorangan, yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam mengentaskan masalah pribadinya. Terus yang D adalah layanan bimbingan kelompok, yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam mengembangkan pribadi, kemampuan hubungan sosial, kegiatan belajar, karir atau jabatan, dan pengambilan keputusan, serta melakukan kegiatan tertentu melalui dinamika kelompok. Lanjut, yang G adalah layanan konseling kelompok, yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam pembahasan dan pengentasan masalah pribadi melalui dinamika kelompok. Kemudian ada layanan konsultasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi atau masalah peserta didik. Kita lanjutkan yang I, yaitu layanan mediasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki hubungan antar mereka. Terakhir yaitu layanan advokasi, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak dan atau kepentingannya yang kurang mendapat perhatian. Nah, itulah anak-anak yang saya jelaskan tadi, mulai dari tujuan, fungsi, dan jenis layanan bimbingan dan konseling. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa kalian pahami dan juga bisa kalian manfaatkan apabila kalian punya permasalahan baik di rumah, di sekolah, dengan teman atau dengan siapa aja. Itulah guna bimbingan konseling di SMP. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.